Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Riani dengan NIM 120220053 dari kelas RB. Di sini saya akan membahas mengenai pembangunan wilayah berdasarkan teori keunggulan kompetitif, teori klaster. Dengan dosen pengampu pada mata kuliah perencanaan wilayah ini ialah Bapak Asirin STMT. Lalu selanjutnya terdapat daftar isi atau outline dari pembahasan kali ini. Yang pertama adalah latar belakang dan sejarah, yang kedua ada pokok-pokok pemikiran, yang ketiga ada manfaat klaster, yang keempat ada pembangunan regional klaster, yang kelima ada karakteristik dan kritik klaster, dan yang terakhir ada referensi atau daftar pustaka. Yang pertama kita akan membahas mengenai latar belakang dan sejarah singkat kemunculan teori keunggulan kompetitif dan klaster. Di mana pada sejarah Michael Porter mengembangkan konsep yang berpengaruh tentang keunggulan kompetitif. Konsepsi yang dikembangkan Porter bertujuan untuk menjelaskan peran dan dinamika konsentrasi geografis atau klaster industri dalam ekonomi nasional dan kontribusinya terhadap pertumbuhan produktivitas dan daya saing perdagangan, di mana sejarahnya pada tahun 1990, 1996, 1998, dan tahun 2000. Konsep ini dikembangkan oleh Porter dengan latar belakang atas lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan adanya tekanan krisis ekonomi. Dengan latar belakang yang yaitu pendekatan tradisional atau kebijakan industri untuk pembangunan ekonomi yang tidak berfungsi, yaitu dengan pendekatan pertama ada perbaikan lingkungan dan iklim bisnis yang bersaing secara agresif untuk investasi dan pabrik baru. Yang kedua ada pembangunan industri berteknologi tinggi, dan yang terakhir ada pembangunan pertumbuhan tinggi dengan cara berinvestasi pada infrastruktur dan proyek kawasan industri. Sehingga menurut Porter, perlunya pembentukan ulang model pengembangan ekonomi wilayah dengan memahami terlebih dahulu faktor-faktor penentu keunggulan kompetitif dalam ekonomi global yang modern. Selanjutnya, pembahasan mengenai pokok-pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif, di mana terdapat 6 arahan baru terkait pengembangan wilayah yang diusulkan oleh Porter, yang yaitu terdapat pembangunan berfokus pada keunggulan kompetitif, bukan penciptaan lapangan kerja. Selanjutnya klaster, yaitu pembangunan berbasis klaster yang mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan upah. Selanjutnya ada potensial, yaitu pembangunan kekuatan yang ada saat ini dan yang potensial untuk dikembangkan. Selanjutnya ada strategi, yaitu pengembangan strategi pengembangan daripada daftar tindakan. Selanjutnya ada prioritas dan urutan, yaitu pembangunan dengan prioritas dan urutan sequence. Dan terakhir ada pembangunan berdasarkan data, bukan politik atau pemikiran penuh harapan semata, di mana Porter menyarankan agar kebijakan pengembangan regional ini perlu fokus pada pengembangan keunggulan kompetitif, di mana wilayah yang kompetitif ketika perusahaan di wilayah tersebut beroperasi secara unggul dengan wilayah lain nasional maupun global, sehingga mampu memelihara dan memperbaiki upah dan standar hidup. Selanjutnya terdapat faktor-faktor yang menentukan keunggulan daya saing wilayah, antara lain ada pertama ada faktor endowment, yaitu sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah seperti lokasi, lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam, bentang alam, pemandangan alam, lingkungan, penduduk, warisan atau cagar budaya. Yang kedua ada keunggulan secara makroekonomi, di mana kebijakan moneter dan fiskal, ya pembangunan manusia dan kelembagaan politik yang efektif. Dan terakhir itu ada keunggulan secara mikroekonomi yang terdapat kualitas lingkungan, pengembangan klaster, kecanggihan strategi dan operasi perusahaan. Faktor-faktor yang menentukan keunggulan kompetitif wilayah. Untuk mencapai keunggulan kompetitif, Porter mengusulkan teori klaster dengan pemikiran intelektual awal dari klaster paling tidak berasal dari Marshall pada tahun 1890 atau 1920, yang memasukkan bab menarik tentang eksternalitas lokal industri, khusus dalam bukunya yang berjudul Principles of Economics.
lingkup geografis cluster ini berkisar dari suatu daerah, yaitu ada suatu daerah, ada negara bagian, atau bahkan satu kota untuk menjangkau wilayah sekitarnya, di mana lingkup geografis suatu cluster berkaitan dengan jarak antara informasi, transaksional, insentif, dan efisiensi lainnya. Selanjutnya terdapat contoh klaster yang saya ambil pada klaster industri hayati di Massachusetts, Amerika Serikat. Klaster sendiri adalah kelompok perusahaan yang saling berhubungan secara geografis, secara langsung, dan kelembagaan yang saling berkaitan dalam bidang tertentu, yang dihubungkan oleh kesamaan dan hubungan yang saling melengkapi. Klaster sendiri terjadi di banyak jenis industri dan bidang. Porter mencontohkan beberapa klaster, antara lain ada klaster anggur di California, ada juga yang saya ambil klaster industri hayati di Massachusetts, ada klaster multimedia Manhattan, dan ada klaster multimedia San Francisco Bay. Berikut terdapat contoh klaster keunggulan kompetitif industri hayati di Massachusetts yang saya ambil, di mana Massachusetts ini adalah suatu negara bagian terkemuka di Amerika Serikat dalam hal keunggulan industri hayatinya. Industri hayati tersebut terdiri dari sejumlah klaster industri yang saling terkait dan saling memperkuat, di mana kelompok-kelompok industri hayati ini berinteraksi satu sama lain dalam jaringan yang saling menguntungkan, lalu menciptakan ekosistem industri yang kuat di wilayah tersebut. Keunggulan dari industri hayati di Massachusetts ini yang terus berkembang dengan banyaknya perusahaan-perusahaan atau lembaga riset yang terus mengembangkan inovasi baru di bidang bioteknologi, farmasi, dan teknologi medis. Dapat dilihat dari diagram alir yang saya buat, di tengah merupakan industri intinya, dan di sebelah kiri merupakan pemasok atau produk peralatan yang dibutuhkan industri inti, dan pada bagian bawah terdapat lembaga terkait sebagai penghubung dari klaster ini, dan pada bagian kanan merupakan kondisi atau industri penyedia dari klaster atau organisasi yang diantaranya ada jasa riset, jasa bisnis, dan lainnya. Pada bagian atas merupakan strategi yang dapat menyediakan atau institusi untuk memakai produk industri hayati ini. Jadi rumah sakit pendidikan atau spesialis ini yang memakai industri hayati pada industri hayati di Massachusetts. Selanjutnya terdapat komposisi ekonomi wilayah berdasarkan klaster yang dapat dibedakan menjadi klaster global dan klaster lokal, yang dapat dilihat dari grafik atau pie chart yang ada di PPT yang saya buat ini. Klaster lokal lebih dominan dibandingkan dengan klaster global. Klaster global sendiri hanya melayani pasar nasional dan global yang mudah terpapar kompetisi dengan wilayah negara lain. Sedangkan klaster lokal melayani pasar lokal yang sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain di dalam negeri maupun luar negeri. Tapi kehadiran klaster yang dikembangkan dengan baik dapat memberikan manfaat yang kuat untuk produktivitas dan kapasitas yang dapat berinovasi dan sulit ditandingi oleh perusahaan yang berlokasi di tempat lain. Cluster sendiri adalah manifestasi dari konsep Porter's Diamond yang diimplementasikan. Kedekatan yang timbul dari location atau perusahaan, pelanggan, pemasok, dan institusi lain dapat memperkuat semua tekanan untuk berinovasi dan meningkatkan produktivitas. Dapat dilihat pada diagram alir sumber-sumber keunggulan kompetitif lokasi. Terdapat 4 sumber unggulan, yaitu konteks strategi dan persaingan perusahaan. Ada kondisi permintaan yang dalamnya ada permintaan yang baik, kebutuhan pelanggan, permintaan lokal, dan ada industri-industri terkait pendukung yang terdapat kapabilitas supplier lokal, kompetitif industri, dan terakhir ada kondisi faktor atau input, yang dimana faktor input ini mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur fisik, infrastruktur administratif, infrastruktur informasi, infrastruktur iptek yang terdapat faktor kualitas dan faktor spesialisasi.
di mana konteks 4 ini mendorong bentuk investasi yang cocok dan mereka saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya kita membahas mengenai manfaat klaster terhadap produktivitas, inovasi, dan bisnis baru. Yang pertama terdapat peran klaster dalam meningkatkan produktivitas, yaitu klaster dan produktivitas, di mana yang pertama ada akses input dan karyawan khusus, yang lokasi dalam sebuah klaster dapat memberikan akses yang unggul atau lebih murah ke input khusus seperti komponen, mesin, layanan bisnis, dan personel dibandingkan dengan integrasi vertikal, aliansi formal dengan entitas luar atau mengimpor input dari lokasi yang jauh. Klaster sendiri adalah bentuk organisasi spasial yang dapat menjadi sarana yang lebih efisiensi atau efektif untuk mengumpulkan input daripada alternatif, asalkan tersedia pemasok lokal yang kompetitif. Yang kedua ada akses ke institusi dan barang publik, di mana klaster membuat banyak input yang tidak akan menjadi mahal gitu, yang menjadikan barang publik atau semu publik. Kemampuan ini untuk merekrut karyawan yang sudah dilatih dalam program pelatihan lokal, misalnya menghilangkan atau menurunkan biaya pelatihan internal. Jadi perusahaan sering dapat mengakses infrastruktur khusus, saran dari para ahli di lembaga lokal dan sejenisnya dengan biaya yang sangat rendah. Yang selanjutnya ada complementarities, di mana klaster meningkatkan produktivitas tidak hanya melalui perolehan dan perakitan input, tetapi juga melakukan fasilitas saling melengkapi antar aktivitas peserta klasternya. Dan keempat ada akses ke informasi, di mana pasar yang luas, teknis, dan informasi khusus lainnya yang terakumulasi di perusahaan dan lembaga lokal dalam sebuah klaster yang dapat diakses lebih baik atau dengan biaya yang lebih rendah, yang memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas saat ini dengan semakin mendekati batas produktivitasnya. Dan terakhir ada insentif dan pengukuran kinerja, di mana klaster membantu menyelesaikan atau mengurangi beberapa masalah agensi yang muncul di lokasi yang lebih terisolasi dan di perusahaan yang lebih terintegrasi dari secara vertikalnya. Klaster ini meningkatkan insentif dalam perusahaan untuk mencapai produktivitas tinggi karena beberapa alasan. Yang pertama, alasan karena tekanan kompetitif. Yang kedua, alasan karena tekanan kompetitif dalam sebuah klaster diperkuat oleh tekanan teman sebayanya. Selanjutnya di sini membahas klaster dan inovasi, di mana yang pertama ada peningkatan, yaitu partisipasi klaster menawarkan banyak potensi keuntungan dalam inovasi dan peningkatan, walaupun melibatkan beberapa resiko juga. Tapi ini dibandingkan dengan lokasi yang terisolasi. Yang kedua ada perusahaan dalam sebuah klaster seringkali dapat lebih jelas memahami kebutuhan pembeli baru. Seperti halnya kebutuhan pembeli saat ini, perusahaan-perusahaan dalam sebuah klaster dapat memanfaatkan dari konsentrasi perusahaan-perusahaan dengan pengetahuan hubungan pembeli atau tren pembelinya. Yang ketiga ada wawasan, di mana partisipasi klaster juga menawarkan keuntungan dalam memahami kemungkinan teknologi, operasi, atau pengiriman yang baru. Peserta dapat terkena wawasan yang lebih kaya ke dalam teknologi yang berkembang, ketersediaan komponen dan mesin, konsep layanan pemasaran, dan sejenisnya. Yang keempat ada kapasitas, di mana keuntungan potensial dari klaster dapat memahami kebutuhan dan peluang untuk inovasi yang signifikan. Tapi yang penting di sini adalah fleksibilitas dan kapasitas untuk bertindak dengan cepat, di mana sebuah perusahaan dalam sebuah klaster seringkali dapat lebih cepat mendapatkan komponen, layanan mesin, dan elemen lainnya yang diperlukan untuk pengimplementasian inovasi, baik dalam bentuk lini produk baru maupun proses baru atau model logistik baru. Dan terakhir ada biaya, di mana perusahaan dalam sebuah klaster dapat bereksperimen dengan biaya yang lebih rendah atau menunda komitmen besar sampai ada kepastian yang lebih besar bahwa produk, proses, atau layanan baru akan berjalan dengan baik. Selanjutnya ada klaster dan informasi bisnis baru,
di mana bisnis baru dibentuk di klaster yang ada daripada di lokasi yang terisolasi. Di sini saya mengacu pada kantor pusat, bukan kantor cabang atau fasilitas tambahan. Yang pertama itu ada bujukan untuk masuk sering lebih besar dalam klaster karena ada informasi yang lebih baik tentang peluang, di mana keberadaan klaster menandakan adanya peluang. Dan yang kedua ada peluang yang dirasakan di lokasi klaster diupayakan karena hambatan untuk masuk lebih rendah daripada tempat lain, di mana aset, keterampilan input dan staff yang dibutuhkan seringkali tersedia di lokasi klaster dan dikumpulkan dengan lebih mudah di sana. Yang terakhir ada mendirikan anak perusahaan di lokasi klaster yang menjadi manfaat produktivitas dan keunggulan inovasi yang dibahas sebelumnya. Kehadiran klaster yang didirikan tidak hanya menurunkan hambatan untuk masuk ke lokasi yang menghadapi perusahaan luar, tetapi juga mengurangi resiko yang dirasakan, terutama jika peserta klaster asing lainnya sudah ada. Lalu terdapat manfaat klaster sebagai alat pengembangan ekonomi wilayah pada Porter tahun 2003, di mana yang pertama yaitu meningkatkan keterkaitan linkage atau limpahan spillovers untuk mendorong perkembangan ekonomi yang pesat. Yang kedua ada meningkatkan jumlah perusahaan terkait atau multiplikasi. Yang terakhir ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi tradisional. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembangunan regional cluster, di mana akan membahas mengenai definisi pembangunan regional dan kebijakan pembangunan regional dengan pendekatan keunggulan kompetitifnya. Dalam teori ini, pembangunan regional adalah peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan yang klaster dan ekonomi nasional dalam pasar internasional. Porter mengusulkan beberapa strategi ekonomi yang bukan pelajaran dari best parties, di mana strategi ini bukanlah strategi yang bagus, melainkan dari pemahaman atau kondisi dan potensi yang dimiliki suatu wilayah. Menurut Porter sendiri yang tadi saya sudah sebut, strategi ekonomi untuk mencapai keunggulan kompetitif haruslah sesuai dengan kondisi atau potensi yang dimiliki oleh wilayah. Maka terdapat beberapa perumusan strategi pembangunan regional menurut Porter, yaitu pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah, yaitu posisi keunggulan kompetitif yang khususnya seperti lokasi, warisan fisik atau budaya. Yang kedua ada pengembangan kekuatan unik yang dimiliki seperti elemen-elemen iklim, lingkungan, bisnis yang unik dan unggulan di bidang wilayah lain. Yang ketiga ada pencapaian dan pemeliharaan keseimbangan dengan wilayah sekitar, yaitu pembangunan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar lainnya atau kelemahan yang harus diatasi. Yang terakhir ada penentuan prioritas dan urutan pengembangan yang merupakan hal dari fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayahnya. Selanjutnya terdapat kebijakan ekonomi yang mendukung pengembangan klaster Porter tahun 2000, yaitu yang pertama ada investasi, yaitu peningkatan daya tarik lingkungan dan iklim bisnis. Yang kedua ada SDM, sumber daya manusia, yaitu pendidikan dan pelatihan tenaga yang terampil. Yang ketiga ada infrastruktur, yaitu pembangunan infrastruktur sains dan teknologi seperti universitas, pusat penelitian, transfer teknologi. Yang keempat ada sumber daya alam, yaitu pencapaian standar kualitas dan lingkungan. Selanjutnya ada penyediaan informasi pasar. Lalu terakhir ada ekspor, yaitu pengembangan promosi ekspornya. Pembahasan selanjutnya mengenai karakteristik dan kritik terhadap klaster, di mana kritik atas konsep Porter tentang klaster dan keunggulan kompetitifnya. Porter menyajikan kritik umum inisiatif klaster yang berhasil. Di antara lain terdapat
daya saing dan peran klaster, di mana adanya pemahaman bersama tentang daya saing dan peran klaster dalam keunggulan kompetitif, bahwa daya saing berkaitan dengan produktivitas dan inovasi, bukanlah upah rendah, pajak rendah, atau mata uang yang didevaluasi. Yang kedua, ada batas klaster yang sesuai, di mana batas-batas klaster harus mencerminkan realitas ekonomi yang belum tentu batas politik. Selanjutnya ada keterlibatan luas peserta klaster dan lembaga terkait. Di sini inisiatif klaster harus mencakup perusahaan dari semua ukuran. Lalu ada kepemimpinan sektor wisata. Di sini ada kepemimpinan sektor swasta, di mana partisipasi aktif yang dipimpin oleh pihak swasta daripada inisiatif yang dikendalikan oleh pemerintah akan memiliki peluang keberhasilan yang lebih baik, di mana perusahaan biasanya dapat mengidentifikasi hambatan atau serta peluang dengan lebih baik daripada yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Yang kelima, ada visi menuju tindakan. Di sini inisiatif klaster harus dimotivasi oleh keinginan bersama untuk mencapai hasil atau tindakan yang didorong oleh lembaga akademis, lembaga think tank, atau lembaga pemerintah. Visi yang luas untuk masa depan harus dikombinasikan dengan langkah-langkah atau tindakan nyata. Terakhir ada pelembagaan, yaitu peningkatan klaster adalah proses jangka panjang yang membentukkan pelembagaan konsep, hubungan, atau keterkaitan di antara para pihak. Misalnya di sektor swasta, asosiasi perdagangan baru atau yang direvitalisasi sering mengalami peran utama dalam peningkatan berkelanjutan klaster. Dalam pemerintahan, peningkatan klaster dapat dilembagakan dengan mengatur lembaga pemerintah dengan tepat dan mengumpulkan atau menyebarluaskan statistik ekonomi, atau bisa dengan mengendalikan struktur atau keanggotaan kelompok penasihat bisnis. Yang terakhir ada kritik tentang klaster dan keunggulan kompetitif, di mana terdapat dari kritik Markusen 1996b, yaitu penekanan Porter pada gagasan persaingan dan daya saing yang berorientasi pada perusahaan dan industri telah dipertanyakan dalam kaitannya dengan pembangunan lokal dan regional. Lalu ada kritik dari O'Donnell 1997 yang tidak jelas apakah dan bagaimana daya saing dapat bersifat teritorial dan didefinisikan dalam istilah lokalitas, wilayah, atau negara. Yang ketiga ada dari Martin dan Stanley 2003, itu klaster sebagai konsep yang kacau, di mana skala dan level klaster membentuk, mengoperasikan, dan memperluas belum tentu juga jelas tuh. Jadi di sini konsep geografis utama dari lokasi dan jarak, skala wilayah, dan juga jaringan relasional dan tempat yang diperkenalkan di bab 2 masih belum berkembang, terutama dalam teori versi Porter. Lalu ada kritik dari Bristow 2005, di mana peningkatan produktivitas dapat mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan dampak yang merugikan pada ekonomi lokal dan regional. Terdapat juga kritik dari Hudson et al. Tahun 1997, di mana model universal seperti klaster hanya dapat berfungsi jika disesuaikan dengan konteks lokal dan regional tertentu saja. Lalu ada kritik terakhir dari Pike DKK dan lain-lain tahun 2016, di mana evaluasi kritis terhadap bukti dampak aktual dari kebijakan klaster pada pembangunan lokal dan regional masih terbatas. Berikut adalah referensi atau daftar pustaka yang saya ambil dalam menyusun PPT pembelajaran teori klaster kali ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun keliruan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.